Salam radiasi untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai etika profesi, yaitu kode etik dan standar profesi. Khususnya di sini saya akan bahas mengenai kode etik dan standar profesi radiografer. Di ruang radiologi, kita sebagai pelayan, sebagai operator di radiologi, harus memiliki kode etik dan standar profesi yang tinggi. Karena hal ini terkait dengan kenyamanan pasien, pribadi pasien, privasi pasien yang harus kita jaga. Jadi di dalam dunia kerja, kode etik ini sangat perlu kita junjung tinggi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan. Saya akan tampilkan beberapa contoh gambar-gambar etika-etika yang salah ketika kita bekerja dalam sebuah ruang radiologi atau hal-hal lain di rumah sakit. Oke, di sini salah satu contohnya. Walaupun pasiennya ini adalah seorang kawan atau teman, alangkah baiknya kita tidak melakukan hal seperti ini, berfoto bersama-sama, karena ini akan mengganggu privasi dari seorang pasien ini. Syukur-syukur foto seperti ini tidak terpublish di dunia maya. Jadi perlu adanya sensor-sensor lagi untuk hal-hal seperti ini. Oke, ini mohon maaf mukanya sengaja saya tutup agar tidak menyalahi aturan kode etik. Oke, seperti ini juga di ruang operasi, contohnya. Oke, apalagi diperlihatkan alat vital atau kelamin dari pasien. Kita berfoto di sebelahnya seperti ini, selfie. Nah, ini sangat tidak mencerminkan kode etik yang baik dalam dunia kerja. Ya, seperti ini pasiennya sedang tidak sadarkan diri. Ada bagian luka dan ada identitas pasien di sini yang tersematkan. Nah, ini juga sangat berbahaya sekali untuk privasi pasien. Apalagi zaman saat ini sudah banyak Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Kadang-kadang kita sering lupa niatnya bercanda, tapi malah nanti berujung fatal. Jadi mohon diingat kembali ketika nanti rekan-rekan praktek atau sudah bekerja, mohon tidak menyalahi aturan kode etik dari standar profesi kita sebagai radiografer. Oke, kita langsung saja masuk ke pengertian kode etik. Kata kode ini berasal dari bahasa Latin yaitu codex, yang berarti kumpulan. Kode ini berarti suatu kumpulan peraturan dari, oleh, dan untuk suatu kelompok orang yang bekerja atau berprofesi dalam bidang tertentu. Salah satu contohnya adalah di bidang radiologi. Kode atau tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu, misalnya keputusan atau kesepakatan suatu organisasi. Kode juga berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Nah, selanjutnya kode etik profesi. Di sini, kode etik ini adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 8, Pokok-pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Burton, tahun 1995, kode etik profesi ini adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah dengan perkembangan iptek sehingga kelompok profesi tidak ketinggalan zaman. Arti kode etik profesi di sini adalah kode etik profesi merupakan pengaturan diri profesi yang bersangkutan yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Selanjutnya adalah pengertian etika profesi. Menurut Kaiser Dalam, Suhrawadi Lubis tahun 1994, etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kemudian menurut Anan Usman, etika profesi ini adalah sebagai sikap hidup. Jadi etika profesi ini adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi, serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi atau kehidupan manusia. Nah, di sini kemudian dijelaskan apa sih tujuan kode etik dari profesi itu. Jadi tujuan kode etik itu memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, menentukan baku standarnya sendiri. Kemudian memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Selain itu, kode etik juga memiliki kelemahan. Jadi inilah kelemahan kode etik profesi. Yang pertama adalah idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di lingkungan sekitar. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai. Kode etik profesi merupakan himpunan norma yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras. Kekurangan ini memberikan peluang untuk terjadinya penyimpangan. Ini yang dapat memberikan peluang untuk terjadinya penyimpangan. Nah, kemudian sanksi pelanggaran terhadap kode etik profesi, adanya sanksi moral, sanksi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sanksi dikeluarkan dari organisasi. Ini ada banyak hal, contoh-contohnya seperti pemberian SP, teguran, dan lain sebagainya. Ya, di sini kode etik ahli radiografi khususnya yang akan kita bahas di sini. Kewajiban umumnya adalah tidak membeda-bedakan kebangsaan,
kesukuan, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik, serta status sosial klien. Yang kedua, selalu memakai standar profesi. Yang ketiga, tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dipengaruhi pertimbangan keuntungan pribadinya. Yang keempat, selalu berpegang teguh pada sumpah jabatan dan kode etik serta standar profesi ahli radiografi. Nah, kewajiban ahli radiografi terhadap profesinya tentunya juga dibahas di sini. Yang pertama adalah harus menjaga dan menjunjung tinggi nama baik profesinya, hanya melakukan pekerjaan radiografi, imaging, dan radioterapi atas permintaan dokter dengan tidak meninggalkan prosedur yang telah digariskan. Yang ketiga, tidak dibenarkannya menyuruh orang lain yang bukan ahli untuk melakukan pekerjaan radiografi, imaging, dan radioterapi. Yang keempat, tidak dibenarkan menentukan diagnosa radiologi dan perencanaan dosis radioterapi. Inilah kewajiban ahli radiografi terhadap profesinya. Jadi kalau pasien tidak membawa pengantar dari dokter, maka kita tidak boleh melakukan pemeriksaan radiografi. Demikian pula ketika kita mengetahui klinis dari sebuah foto radiografi itu, kita tidak berhak menyampaikan ke pasien bahwa hal-hal apa saja yang terlihat di foto itu. Nah, selanjutnya ini kewajiban ahli radiografi terhadap pasien. Senantiasa memelihara lingkungan dengan menghayati nilai-nilai budaya, adat istiadat, agama dari penderita, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, wajib dan tulus ikhlas terhadap pasien dengan memberikan pelayanan terbaik terhadapnya. Apabila ia tidak mampu atau menemui kesulitan, ia wajib berkonsultasi dengan teman sejawatnya yang ahli atau ahli lainnya. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui baik hasil pekerjaan profesinya maupun dari bidang lainnya tentang keadaan pasien yang telah bersedia dirinya untuk diperiksa. Jadi di sini sangat fatal ya, sangat penting. Ketika kita mengetahui pasiennya mengidap suatu penyakit, kita tidak boleh menyampaikan langsung kepada pasien. Nanti karena kita tidak mengetahui kondisi pasiennya, takutnya mempunyai riwayat penyakit jantung dan lain sebagainya. Takutnya langsung kambuh gitu sakitnya dan lain sebagainya, akan membuat pasiennya mungkin tertekan atau syok, seperti itu contohnya. Yang keempat, wajib melaksanakan peraturan-peraturan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemerintah di dalam bidang kesehatan. Yang kelima, demi kepentingan penderita setiap saat bekerja sama dengan ahli lainnya yang terkait dan melaksanakan tugas secara cepat, tepat, dan terhormat serta percaya diri akan kemampuan profesinya. Yang keenam, wajib membina hubungan kerja yang baik antara profesinya dengan profesi lainnya demi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat. Kita tetap menjaga hubungan baik dengan profesi lainnya karena kita saling terhubung. Misalnya dengan profesi perawat, dalam penyuntikan kontras kita perlu butuh bantuan perawat untuk melakukan pemasangan needle, jarum suntik, atau penyuntikan media kontras dan lain sebagainya. Begitu juga dengan profesi-profesi lainnya, dengan laboratorium dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kewajiban ahli radiografi terhadap diri sendiri juga di sini diatur. Yang pertama adalah harus menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya baik terhadap bahaya radiasi maupun terhadap penyakitnya. Senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan profesinya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan jalan mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Meningkatkan keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat bagi pelayanan terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai standar profesi. Nah, di sini pengertian dari standar profesi itu sendiri. Standar ini adalah nilai atau acuan yang menentukan level praktek terhadap staf atau suatu kondisi pada pasien atau sistem yang telah ditetapkan untuk dapat diterima sampai pada wewenang tertentu. Ini menurut Schroeder 1991. Sedangkan profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan badan ilmu sebagai dasar untuk pengembangan teori yang sistematis guna menghadapi banyak tantangan baru.
memerlukan pendidikan dan pelatihan yang cukup lama, serta memiliki kode etik dengan fokus utama pada pelayanan. Ini menurut Winsley 1964. Kemudian pengertian hal profesi di sini diatur pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 50. Penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan atau knowledge, skill, dan professional attitude minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Nah, selanjutnya menurut Komalawati 2002, standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Berkenaan dengan pelayanan medik, pedoman yang digunakan adalah standar pelayanan medik yang terutama dititik beratkan pada proses tindakan medik. Kemudian menurut Nasution tahun 2005, standar profesi adalah niat atau etikat baik tenaga medis yang didasari etika profesinya, bertolak dan suatu tolak ukur yang disepakati bersama oleh kalangan penduduk profesi. Wewenang untuk menentukan hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan dalam suatu kegiatan profesi merupakan tanggung jawab profesi itu sendiri. Nah, selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 375 juga, garis miring Menkes SK 3/2007, menurut kode etik radiografer, yaitu suatu profesi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukanlah profesi yang semata-mata mencari nafkah, akan tetapi merupakan pekerjaan kepercayaan. Diatur juga tugas, wewenang, dan fungsi radiografer. Nah, kemungkinan ini sudah diupdate, nanti saya update kembali mengenai Keputusan Menteri Kesehatan RI jika ada yang terbaru. Oke, sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan atau kurang paham, dapat di-chat di kolom komentar. Salam sehat untuk kita semua, salam radiasi.